Hai semuanya, ya, balik lagi di channel gue, Canda Vlog. Dan kali ini gue bakal sedikit sharing tentang pengalaman gue kerja di Polandia gitu. Jadi gue tuh emang di Polandia tuh sudah lumayan lama ya, meskipun gue pindah negara beberapa kali, tapi mainly gue tinggal di stay-nya di Polandia gitu. Kurang lebih udah 6 tahun lebih ya. Ya kalau ya kita anggaplah 5 tahun lebih ya, karena gue pindah-pindah itu tadi. Jadi gue di sini mau sharing sedikit tentang pengalaman gue kerja di 3 perusahaan. Jadi gue tuh selama 6 tahun tinggal di Polandia itu gue udah pernah kerja di 3 perusahaan di Polandia gitu. Jadi pekerjaan pertama gue itu adalah gue magang di perusahaan manufaktur. Jadi posisi gue waktu itu adalah sebagai marketing analis. Jadi itu sebenarnya untuk perusahaan listrik gitu, karena gue tuh kerjanya di gue tuh study juga sebelumnya jurusan teknik elektro, dan gue tuh perlu magang, dan akhirnya gue dapat magang di perusahaan manufaktur peralatan listrik gitu. Dan tapi gue sebenarnya ditawarin di 2 tempat ya. Gue mau di bagian research and development, jadi yang ngurusin bagian electronic things, atau gue mau di export department. Jadi gue tuh karena gue tuh nggak terlalu bagus background gue di elektronik gitu ya, jadi gue pikir kayaknya gue bakal kesulitan untuk magang di elektronik, jadi gue milih untuk di bagian export department. Itu pekerjaan pertama gue, dan itu perusahaannya skala nasional ya, maksudnya perusahaan lokal Polandia aja. Dia belum buka cabang di luar negeri, jadi cuma sebatas di dalam negeri, tapi dia berusaha untuk mengekspor ya barang peralatan produknya dia ke luar negeri, terutama di Asia. Kemudian pekerjaan kedua gue itu gue kerja di uh, uh, restoran fast food ya. Kalian juga pasti tahu ini perusahaannya. Dan gue kerja di sana tuh sebagai full time, sebagai apa ya, pekerja dapur lah istilahnya gitu. Jadi kerjanya tuh bikin burger, goreng kentang kayak gitu, dan itu gue lakuin full time selama beberapa bulan. Terus kerjaan yang terakhir itu gue kerja di bank ya, bank internasional juga. Uh, nah gue di situ sebagai trading support analyst. Jadi kerjaannya tuh apa ya, memonitoring transaksi jual beli security atau jual beli saham gitu. Jadi itu lumayan interesting sih posisinya gitu, tapi itu baru banget sebenarnya. Tapi gue udah memutuskan untuk resign. Nanti lain kapan-kapan gue bahas ya kenapa gue resign sebenarnya. Oke, jadi gue di sini itu tadi pengalaman gue kerja di Polandia. Nah, jadi gue mau sharing beberapa hal ya tentang untung rugi bekerja di Polandia. Jadi kalau kalian nonton video ini, jadikan informasi yang bakal gue bagi ini tuh sebagai referensi kalian gitu ya. Jangan kalian telan mentah-mentah semua informasinya. Kalian harus konfirmasi mungkin dengan orang lain yang juga bekerja di Polandia, yang pernah bekerja di Polandia atau sedang bekerja di Polandia. Atau kalian juga bisa research by your own ya gitu, karena internet informasi sekarang tuh banyak banget gitu. Jadi kalian harus konfirmasi informasi yang bakal gue bagi ini dengan diri kalian sendiri, oke? Jadi topik kali ini tuh gue bakal ngebahas tentang untung rugi. Yang pertama mungkin gue bakal ngebahas tentang ruginya dulu ya. Rugi ini berdasarkan perspektif gue ya. Jadi setiap orang punya pendapatnya masing-masing tentang bekerja di Polandia, dan yang bakal gue bagikan adalah berdasarkan pandangan gue bekerja di Polandia, oke? Jadi it can be different for every people working in Poland, right? Jadi
gue tuh ruginya adalah sebenarnya gajinya tuh tidak terlalu tinggi, ya. Itu sebenarnya bukan termasuk rugi juga sih. Tapi kalau misalkan kita ngomong, kalau di compare dengan West European, jadi European Union ya, kayak Jerman, Belanda, Belgia, itu gaji di Poland itu termasuknya rendah. Tapi bukan yang paling rendah ya di European Union countries ya. Gajinya tidak terlalu tinggi. Itu kerugian yang pertama. Kerugian yang selanjutnya apa ya? Gue nggak tahu sih. Menurut gue kerugian yang paling utama adalah gajinya nggak tinggi, ya. Kemudian bahasa sih sebenarnya, kemungkinan tuh bahasa, tapi karena gue tuh punya sedikit bisa berbahasa Polandia, jadi gue pikir itu tidak merupakan suatu kerugian. Gue bisa beradaptasi ya, dan gue juga bisa berbahasa Inggris dan juga berbahasa Polandia sedikit. Jadi dua ruginya sih kemungkinan, masalah gaji dan juga bahasa ya. Oke, kalau kalian mau compare dengan negara-negara lain, misalkan kalian bekerja di Taiwan, kalian bekerja di mana? Jepang atau di Korea misalkan, dan gajinya lebih besar, itu memang benar menurut gue ya. Menurut gue pribadi itu memang benar gitu. Karena kita lihat sebenarnya pekerjaan itu posisinya apa dulu ya, posisi pekerjaannya itu sebagai apa di perusahaan. Kemudian kita bisa lihat juga perusahaannya tuh level apa gitu, level nasional, multinasional, internasional gitu kan. Semakin bagus misalkan posisinya atau di perusahaan yang pekerjaannya bagus di Polandia, itu juga punya penghasilan yang juga lumayan bagus gitu menurut gue ya. Jadi kayak semuanya tuh sangat tergantung dari banyak faktor gitu. Intinya rugi di gaji yang kecil, it's true for myself ya. Tapi nggak tahu kalau buat kalian itu nggak ada masalah. Kalau buat gue sih emang nggak ada masalah sih gitu. Tapi ya banyak orang bilang gaji di Polandia kecil, bener gitu. Karena biaya hidup juga tidak terlalu tinggi gitu. Jadi sangat sesuai sih kalau misalkan penghasilannya, gaji setiap bulannya atau per jamnya tidak terlalu besar ya, karena biaya hidupnya juga nggak terlalu besar gitu. Oke, itu tadi kita udah ngomongin masalah ruginya ya. Sekarang kita ngomongin masalah untung ya. Keuntungan bekerja di Polandia. Nah, ini menurut gue lumayan banyak gitu ya. Dan sesuai dengan kepribadian gue kayaknya gitu ya. Karena Polandia itu merupakan bagian dari Uni Eropa ya. Negara-negara Uni Eropa. Jadi more or less ya. More or less itu peraturannya tuh hampir sama gitu pekerjaannya, walaupun sedikit berbeda gitulah. Tapi ada general rule yang sama untuk negara-negara Uni Eropa gitu ya, karena mereka mempunyai perjanjian atau lah segala macam, jadi hukumnya itu kayak mirip-mirip gitu. Oke, jadi untungnya adalah yang pertama tuh, kembali lagi ini tuh tergantung banyak faktor ya, karena gue bekerja di 3 tempat ini. Setiap perusahaan itu memiliki kurang dan lebih. Yang paling bagus itu gue kerja kemarin itu di bank, di international bank. Jadi dia itu ngasih, walaupun gajinya tuh nggak banyak sebenarnya, tapi pekerjaannya tuh nggak terlalu berat menurut gue ya. Pekerjaannya tidak berat, full office, maksudnya pekerjaan kantoran, dan gue dapat asuransi swasta, gue dapat apa lagi, multisport. Jadi multisport adalah kartu di mana kalian bisa masuk ke berbagai arena olahraga ya, seperti gym atau dan lain hal, zumba pun bisa, yoga dan segala macam, itu dengan gratis menggunakan kartu itu. Jadi ketika gue kerja di bank, gue dapat fasilitas itu juga. Kemudian what else?
asuransi, multisport, dan gajinya juga nggak terlalu tinggi ya. Keuntungannya cuti, masalah cuti. Cuti ketika misalkan hamil itu bisa sampai setahun ya kalau untuk perempuan. Kalau untuk yang suaminya itu bisa 3 bulan kayaknya maksimum. Dan apa ya, di sini tuh kerja tuh kayak menurut gue pribadi nih ya, menurut gue pribadi itu di Eropa itu kerjanya ya, kita ngomong Polandia aja. Polandia tuh pekerjaannya tuh nggak yang terlalu workaholic gitu loh tipikalnya. Jadi kalau kalian misalkan kerja di Korea, di Jepang gitu tuh, image yang gue punya adalah mereka tuh tipikal yang workaholic. Jadi kayak yang kerja bisa sampai lebih dari 8 jam per hari kayak gitu-gitu sampai overtime. Kalau di Europe tuh kayak balance, work life balance gitu. Jadi menurut gue it's very good gitu ya. Jadi keuntungannya jadi kalau mau disimpulkan apa keuntungannya? Keuntungannya adalah yang pertama yaitu tadi lo bisa dapat beberapa benefit, terus lo bisa dapat cuti dengan pekerjaan yang menurut gue, hidup itu bukan untuk bekerja doang gitu loh di Polandia itu. Lo bisa banyak event, party atau segala macam. Lo bisa bersosialisasi juga dengan yang lain. Banyak hal yang lo bisa dapetin gitu di Europe. Nggak cuman sekedar lo bekerja doang seumur hidup gitu sampai lo meninggal gitu. Menurut gue ya gitu. Jadi kerugiannya adalah gajinya kecil, keuntungannya juga lumayan banyak ya. Dan ketika pensiun pun kayaknya ada sih masalah yang pensiun itu. Tapi gue juga masih belum tahu persisnya karena gue juga masih lumayan muda ya untuk pensiun. Pensiun di sini kan 56 tahun ya. Yes, jadi pertimbangkan buat kalian sekarang tuh kalau mau kerja di Polandia tuh banyak banget agensinya yang bisa kalian gunakan ya. Kebanyakan tuh bekerja melalui agensi, dan kalau melalui agensi tuh biasanya pekerjaan-pekerjaan yang low skill, jadi kayak bekerja di pabrik, bekerja di restoran gitu, yang biasanya nggak butuh banyak skill dan mendapatkan upah minimum. Jadi di Polandia juga ada upah minimum. Itu bisa kalian melalui agensi, tapi harus ya itu tadi, kalian harus pikirkan bahwa di Polandia itu gajinya tuh nggak besar. Dan kalau kalian kerja mau cari uang yang besar, gue sangat nggak rekomen sih kalau untuk bekerja di Polandia gitu. Tapi kalau kalian cuma mau cari experience atau maybe you want to try more gitu, untuk pekerjaan yang lebih skill, yang lebih memiliki skill kayak mungkin di IT atau something else gitu, you can try dari Polandia gitu. Tapi kalau untuk it's your life gitu, better daripada lu nggak punya pekerjaan di Indonesia, misalkan lu nganggur, better lu kerja di pabrik di Polandia walaupun gajinya kecil gitu kan. Nah, it's depend on your choice. Jadi buat kalian yang mau bekerja ya itu adalah hidup kalian dan pilihan kalian gitu. Tapi kalau untuk kalian mau cari gaji, menurut gue bukan di Polandia tempatnya gitu. Mungkin itu aja yang bisa gue sharing. Mudah-mudahan ada ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.